Puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, sebelum kita bersorak-sorak bagi Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, saja kita semua satu dalam doa. Kita sepakat buat ibadah kita saat ini, biar kuasa Roh Kudus bekerja buat setiap kita, kuasa firman Tuhan itu buat setiap kita pribadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini, sampai pada hari ini Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi kami. Terima kasih buat sepanjang minggu Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dan pada saat ini kami datang menaikkan ungkapan syukur kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bawa ibadah kami pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhir sebentar. Biarlah Tuhan Engkau hadir, kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami datang di tempat ini, kami pulang tidak menjadi biasa-biasa saja Tuhan, tapi ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan melepaskan berkat Tuhan di dalam nama Yesus buat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang ada di rumah, yang juga saat ini Tuhan bersama dengan kami dalam ibadah online. Tuhan kami berdoa kuasa-Mu bekerja buat setiap mereka. Teman-teman kami yang sementara dalam perjalanan untuk datang di tempat ini, Tuhan jaga lindungi mereka, bawa di tempat ini bersama dengan kami Tuhan, melayani, beribadah Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau siap-siap untuk memuji Engkau. Kami mau bersorak, kami mau menari karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara, sejemput semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan, anak muda, saudara-saudara, jemaat Tuhan. Kita bersuka karena Allah, kita punya Allah yang setia. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang tercipta layak
Tiba saatnya kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih, karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh menjalani sepanjang minggu bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai setiap pekerjaan kita. Tuhan menyertai setiap aktivitas dan tugas kita. Dimanapun kita berada, Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Mari saudara, kita angkat pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Kita angkat ungkapan syukur kita bagi Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan saat ini saudara. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Sakarala batakara bataka syakirala batara batara batara. Sakarala bataka sakarala bataka syakirala batara batara. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Allah yang kami sembah. Allah yang kami agungkan Tuhan. Kami datang bersyukur. Kami datang berterima kasih Tuhan.
mau nyatakan Engkau Allah yang setia di hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa memelihara kami Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Juru selamat kami. Dari awal menyatakan bahwa Tuhan Allah yang setia, segala-galanya bagi kita hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, sekali lagi Engkau Tuhan.
untuk memulihkan. Haleluya. Kami nyatakan Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Kau yang berkuasa di hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau sumber segala-galanya. Kau tempat kami berharap Tuhan. Kau tempat kami datang Yesus. Terus menyembah-Mu, terus memuji-Mu, terus menyembah Kau Bapa. Haleluya. Biarlah saat ini semua datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yang hidup kami Bapa. Yang berkuasa di hidup kami Yesus. Haleluya. Biarlah saat ini semua lutut bertelur menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah semua lidah mengaku akan Engkau. Kau satu-satunya juru selamat kami. Kau satu-satunya yang berharga Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Sekutu bangsa menyembah Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menyambut kuasa-Mu bekerja. Kami menyambut kedatangan-Mu di hidup kami Bapa. Lebih lagi. Biarlah batakan syakala labara-labara-labara. Haleluya. Mari semua jemaat angkat tangan-Mu lebih lagi. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Berikan hormat, pujian, dan kuasa Yesus.
Tuhan silakan duduk. Oke, sebelum dengar firman, mari semua kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau menganugerahkan hari ini atas kami. Kami datang duduk di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Kau mengubah kami melalui firman yang akan Kau sampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami, berikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Bukakan, singkapkan rahasia kerajaan-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami. Kau berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan jemaat-Mu yang menonton ibadah kami dari rumah juga. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan berbicara kepada Engkau secara pribadi. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu bekerja secara pribadi masing-masing di atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom jemaat Tuhan. Salam karis, terima kasih untuk hadirannya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang baru pertama kali hadir ibadah bersama kami. Tuhan memberkati saudara. Oke, saya langsung saja, saudara-saudaraku. Saya berdoa hari ini setiap firman yang akan disampaikan itu benar-benar bisa mengubah saudara. Pesan Tuhan hari ini saya akan beri tema mengenai tentang mentalitas anak Allah. Oke. Apa tema kita? Mentalitas anak Allah. Oke. Saya mulai begini saudaraku. Kita harus tahu dulu siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Kamu tahu siapa kamu di dalam Tuhan? Siapa kamu di dalam Tuhan? Identitas kita di hadapan Tuhan itu anak Allah. Garis bawahi, engkau anak Allah. Ketika engkau tahu bahwa engkau anak Allah, identitas engkau adalah anak Allah, maka cara pandang engkau tentang hidup ini pasti berubah. Saya sangat percaya itu. Hidupmu, tingkah lakumu, perbuatanmu setiap hari pasti berubah. Kenapa saya katakan berubah saudara? Ini, status kita anak Allah. Anak akan mencerminkan siapa bapaknya. Amin, setuju? Ya kan? Anak akan mencerminkan siapa orang tuanya. Kita anak Allah harus mencerminkan siapa bapak kita di surga. Benar? Benar atau benar? Kapan kita menjadi anak Allah? Ketika kita lahir baru. Ketika kita percaya Yesus. Status kita yang dulu hamba dosa berubah menjadi anak Allah. Tapi gini saudara-saudaraku. Saya perhatikan begini. Status kita sebagai anak Allah itu harus mencerminkan Bapa yang di surga. Sifat kita, karakter kita, pola pikir kita, cara kita menilai dunia, cara kita menilai orang lain, cara kita bertindak itu sama seperti Bapa. Yang setuju katakan amin. Tapi gini, saya banyak memperhatikan ada banyak orang bahkan ya saya katakan banyak lah gitu. Kan memang banyak lah saya temui. Banyak orang percaya yang mengaku anak Allah tapi hidup mereka bablas. Mereka bergaul kebablasan saudara. Hidup mereka tidak sesuai dengan status mereka sebagai anak Allah. Jadi gini, jangan kita hanya sekedar bangga dengan status kita ini loh, saya anak Allah loh. Tapi engkau harus cerminkan Bapa kamu di dalam hidupmu. Ya kan? Karena gini, setiap kali kita berbuat salah, ya kan? Kalau ada anak kecil buat salah atau anak di sekolah, ya kan kamu kan pernah sekolah semua, pasti akan ditanya, siapa bapaknya? Gitu. Siapa mamanya? Tidak pernah ada orang yang melakukan salah dan ditanya, siapa temanmu? Gitu. Pacarnya siapa kau? Enggak. Yang ditanya pasti orang tua kita. Anak siapa ini? Kan gitu. Jadi hidup kita itu harus mencerminkan Bapa di surga. Gini, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Padahal status identitas mereka adalah anak Allah. Gini saudaraku, karena mentalitas mereka yang lama tidak berubah. Mental mereka tidak berubah saudaraku. Seharusnya status kita sebagai anak Allah itu harus merubah mentalitas kita. Cara hidup kita. Apa itu mentalitas?
keberanian, niat, cara kita berpikir, penilaian kita tentang Allah, penilaian kita tentang orang lain, pengambilan keputusan kita, kepercayaan kita kepada orang, kepada Bapa. Itu mentalitas. Itu mentalitas yang sudah berubah. Kamu pernah melihat seperti ini saudaraku? Ada orang kaya. Kenapa korupsi? Karena dia punya mental pencuri, mental orang miskin. Tapi dia orang kaya, ya kan? Dia punya banyak tabungan, tapi masih korupsi. Mentalnya belum berubah, masih mental pencuri, masih mental orang miskin. Padahal dia orang kaya, kan gitu. Tapi ada orang miskin, punya mental orang kaya, berlagak sok. Ada juga yang seperti itu. Ini mentalitas kita itu bersifat ada di dalam jiwa kita, saudara. Ada di dalam sini, dalam jiwa kita. Saya mulai dari ayat ini, saudaraku. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Mari saja semua kita buka Alkitab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang di rumah juga ambil Alkitab saudara. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-13. Saya ulangi lagi saudara-saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 13. Sudah dapat? Oke, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Garis bawahi perkataan ini, bersikaplah sebagai laki-laki. Paulus menuliskan surat ini, saudaraku, pesan ini kepada jemaat di Korintus itu bukan hanya laki-laki tok, ya kan? Seperti kita di dalam sini, ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi Paulus mengatakan, kamu semua harus bersikap sebagai laki-laki. Kamu tahu sikap laki-laki itu seperti apa? Kuat, berani, tegas, tidak kompromi. Itu sikap laki-laki. Engkau laki-laki, jangan lemah gemulai, itu bukan laki-laki itu. Tapi perempuan, engkau juga harus bersikap seperti laki-laki, engkau harus kuat. Kenapa? Karena pada dasarnya memang, kita kembali di Kejadian pasal 1. Allah menciptakan manusia itu Allah menciptakan perempuan, Hawa, ya kan wanita kamu semua. Apa firman Tuhan katakan? Sebagai penolong. Artinya engkau kuat. Jadi mau laki-laki mau perempuan, engkau harus kuat. Itu mentalitas pertama, saudara. Engkau harus berdiri kuat sebagai laki-laki. Amin. Jadi jangan loyo-loyo. Jangan cepat lemas. Harus kuat. Semua orang harus bersikap sebagai laki-laki. Mau perempuan, mau laki-laki harus tegas. Setiap hari kita itu akan mengalami yang namanya masalah. Ada yang punya masalah? Kita hanya bisa berkata haleluya. Kita hanya bisa berkata puji Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masalah di dalam hidupnya. Saya pun demikian, saudaraku. Gini, kalau mentalitas kita tidak berubah, kita akan terus ada di bawah. Kita akan terus ditekan oleh masalah. Kita akan terus capek jalani hidup ini. Ada yang capek? Banyak orang yang capek sampai bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena mentalitas mereka tidak berubah. Loyo. Dapat masalah, berkecil hati. Kalau kita tidak mengubah mental kita dan mengizinkan Roh Kudus Tuhan mengubah kita, proses kita, jangan heran dan jangan pernah salahkan orang lain kalau engkau tidak pernah bisa bangkit. Kau terus lemah, kau terus berada di lubang yang sama, di dalam kejatuhanmu yang sama. Begini, mentalitas itu bicara tentang keberanian kita, saudara. Orang yang punya keberanian itu bukan berarti dia tidak pernah mengalami yang namanya rasa takut. Orang yang berani bukan berarti dia tidak punya rasa takut, tapi dia tahu bagaimana cara menaklukkan ketakutan itu. Itu orang yang berani, saudara. Berani mengambil keputusan tanpa mempedulikan resiko.
Hari ini gini saudara, kenapa engkau takut hari ini? Atau hari kemarin engkau takut? Engkau tidak berani mengambil keputusan. Karena engkau selalu berpikir tentang resikonya. Engkau takut gagal. Ketika engkau jatuh, engkau takut engkau ditertawakan orang lain. Benar? Belajar dari Petrus. Kenapa saya mengajak kita untuk belajar dari Petrus? Saudara, di dalam kitab Matius pasalnya 11. Saudara, ingat kisah ini. Ketika murid-murid berada di atas perahu di Danau Galilea, Yesus datang kan? Yesus jalan di atas air. Benar, Yesus jalan di atas air. 12 murid, Yesus ada di atas perahu. Ketika mereka melihat Yesus, 11 orang ketakutan. Wah, itu hantu, itu hantu. Tapi hanya ada satu orang yang berani di situ. Siapa dia? Petrus. Apa yang Petrus katakan kepada Yesus? Di saat 13 orang itu takut. 11 orang takut. Petrus berkata kepada Yesus, Guru, kalau itu engkau, suruh saya untuk jalan di atas air. Amin. Benar kisahnya? Apa yang terjadi saudara? Petrus jalan di atas air, benar? Petrus mengambil satu langkah iman, sekalipun dia tahu resikonya, dia pasti jatuh. Tapi Petrus tidak peduli resikonya, yang penting Petrus itu kan berani, belak-belakan gitu. Petrus kalau bertindak, dia tidak pernah pikirkan resiko. Yang penting dia lakukan dulu. Ketika Petrus jalan di atas air, hanya 1, 2, 3 langkah, 4 langkah, Petrus jatuh. Ya kan? Kenapa dia berani melangkah? Karena dia tahu sekalipun dia jatuh, Yesus bisa angkat. Itu dia. 11 murid yang lain. Wah, kau ini sok-sokan. Sombong mau jalan di atas air. Itu kata 11 temannya. Tapi apa yang dijawab Petrus? Biar Jo. Tidak apa-apa. Yang penting saya sudah melangkah. Saya tahu sensasinya bagaimana saya jalan di atas air. Daripada kamu takut tidak pernah jalan. Kamu udah pernah tahu toh bagaimana jalan di atas air? Saudara, kalau kau takut dengan resiko dan kau tidak pernah berani untuk melangkah, engkau tidak akan pernah tahu bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan. Engkau tidak akan pernah tahu bagaimana engkau cara mengambil keputusan. Ingat, setiap keputusan kita itu punya risiko. Tapi kalau kau tidak pernah coba, kau tidak akan pernah bisa. Amin. Apa yang kau takuti hari ini? Lawan ketakutan. Saya punya prinsip begini. Apa yang saya takuti, untuk saya bisa mengalahkannya, saya harus melakukan sesuatu yang paling saya takuti. Pasti saya berhasil. Itu menjadi satu pengalaman Petrus, satu-satunya orang manusia selain Yesus loh, yang bisa jalan di atas air. Sekalipun dia jatuh, tapi dia tahu sensasinya bagaimana hidup di dalam iman. Sehingga Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Simon," namanya kan Simon. Tahu arti Simon? Itu bulu yang terkulai. Ini yang diombang-ambing. Petrus itu orangnya bimbang dulu. Tapi ketika dia mengambil langkah iman, ketika Yesus berkata begini, menurut kamu, Yesus itu siapa? Tidak ada yang, semua orang jawabnya salah. Kata orang. Kan gitu. Kita kalau diberi pertanyaan yang sama saudara, bro, menurutmu Yesus siapa? Ya, penyelamat, kata siapa? Dua belas murid Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan yang sama yang Yesus berikan. Menurut kamu, aku siapa? Oh, jawab murid-murid yang lain. Oh, kata orang kau Elia gitu. Kata orang kau nabi akan datang. Kata orang kau ini dan ini. Petrus maju loh dengan sebuah pewahyuan yang dari Roh Kudus. Dan dia berkata, engkau Mesias, anak Allah. Saat itu namanya diganti. Yesus langsung ngomong, Simon, engkau bulu yang terkulai, hari ini namamu Petra. Engkau Kefas, engkau Petrus. Artinya batu karang yang teguh. Saudara, engkau tidak akan pernah teguh imanmu kalau engkau tidak pernah berjalan dan mengambil resiko untuk tindakan iman. Engkau tidak akan pernah bisa berubah kalau engkau tidak pernah mau melangkah berubah. Jangan pikirkan resikonya. Ingat, engkau jatuh gini. Jadikan kejatuhanmu hari ini sebagai kebangkitan rohanimu yang terbesar dalam hidup.
Kemudian begini, mentalitas cara kita itu berpikir pasti dirubah gitu. Niat dan tindakan kita tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Kan orang kan sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saya lakukan ini untungku apa ya? Gitu. Rugiku apa? Bro, saudara-saudara, dengan Tuhan jangan hitung-hitungan loh. Tidak usah kau hitung untung dan ruginya. Gini, apapun yang kita lakukan itu harus memuaskan dan menguntungkan Tuhan. Prinsipnya gini, lebih baik saya rugi asal Tuhan dimuliakan daripada saya untung, Tuhan dipermalukan. Ya kan? Seberapa sering kita permalukan Tuhan? Hanya untuk apa? Hanya untuk cari untung. Gitu. Dah jujur kita, bohong kita. Hanya apa? Untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari kesusahan. Saudara-saudara, mentalitas kita harus dirubah. Saudara dan saya harus dewasa secara rohani. Tapi gini, bukan hanya dewasa secara rohani, tapi dewasa secara jasmani, saudara. Kita harus kuat menghadapi masalah ketika mentalitas kita bertumbuh. Saudara pernah lihat ada orang yang bagus rohaninya, tapi di rumah dia malas. Ya? Tempat kerja dia ada jujur. Pernah lihat orang seperti itu? Ada juga orang yang rohaninya ada bagus, tapi jasmaninya terus bertumbuh. Umurnya bertambah, tapi masih suka tersinggung. Masih suka berkecil hati. Masih bayi rohani. Kan ada yang orang seperti itu. Suka berontak. Ya kan? Umur semakin tua, tapi rohani kerdil terus. Apa yang harus kita lakukan? Kembali di 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Ini berbicara tentang gini saudara, 24 jam kita itu harus terkoneksi dengan Tuhan. 24 jam kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudaraku. Kita terkoneksi bukan cuma sekedar terkoneksi, tapi kita punya relasi dengan Tuhan. Berapa banyak kita yang terkoneksi dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita tidak tersambung secara baik dengan Tuhan itu. Tuhan berkati makanan ini, Tuhan berkati, amin. Tuhan mau ngomong loh, jangan amin dulu. Jangan amin dulu. Tuhan mau bicara dengan kita. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita punya relasi dengan Tuhan. Komunikasi yang dua arah, bukan satu arah saudara. Karena saya percaya begini, semakin kita membangun hubungan kita dengan Roh Kudus, kita membangun manusia batinnya kita, manusia roh kita, semua yang salah dalam diri kita, sifat, karakter, cara kita berpikir, cara kita memandang, itu pasti berubah. Pasti berubah. Roh Kudus pasti akan memberikan kita hikmat dan memberitahukan kita apa yang harus kita rubah. Dan Roh Kudus akan memperlihatkan ini loh yang harus diselesaikan. Dan izinkan kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengubah kita. Dan Roh Kudus akan membawa kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menolong, mendoakan, membantu kita untuk berubah. Jangan berontak. Saudara gini, banyak orang yang mau berubah, tapi tidak siap diproses. Tinggalkan proses, jangan heran masalah datang terus, tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tinggalkan proses. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dua Timotius 2 ayat 4. Ini karakter yang ke-2, 3, dan 4. Tentang mentalitas. Yang tadi kan kita harus punya mental seperti laki-laki. Ini selanjutnya. 2 Timotius 2 ayat 4, 5, 6, dan 7. Saudara mari kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Oke kita baca. 3, 2, 1. Sorry, dari ayat 3, sorry, dari ayat 3. 3, 2, 1.
ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Hari ini saudara, saya berdoa untuk kamu semua. Tuhan memberikan pengertian, pewahyuan kepadamu. Tuhan memberikan kau hikmat, bagaimana kau harus mengubah mentalitasmu untuk kau menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Gini saudara, yang kedua, mentalitas kita adalah mentalitas seorang prajurit. Dikatakan gini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik di dalam Kristus. Kalau zaman sekarang tentara. Tentara yang sedang berjuang, artinya gini, mental yang tidak mementingkan diri sendiri. Mengesampingkan semua keinginan-keinginannya, hanya satu, menyenangkan Tuhan. Seberapa sering engkau senangkan hati Tuhan? Seberapa sering kita senangkan hati Tuhan, saudara? Dengan sikap kita. Tidak hitung-hitungan, tidak kompromi, berani berkorban, saudara. Saudara, tentara itu berani berkorban. Ya kan? Dikirim ke perbatasan, mau ndak mau, suka ndak suka, di mana komandanmu suruh engkau harus pergi. Betul? Mau susah, mau tersiksa, engkau harus pergi. Kenapa? Karena engkau adalah prajurit. Ya kan? Manusia saja tahu. Bagaimana dengan kita anak Allah? Masih suka ngeluh, disuruh ke sana. Jangan Tuhan suruh dia saja. Doa, ngantuk nanti saja. Ubah mental itu. Ubah. Yang selanjutnya, mentalitas olahragawan. Ya kan? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara kalau dia hidup sesuai dengan aturan. Gini saudara, hidup di dalam kedisiplinan yang tinggi. Pola hidup rohani yang sehat, mengikuti aturan-aturan Tuhan. Itu mental yang harus kita bangun. Disiplin rohani saudara. Mulai kita baca Alkitab, mulai kita berdoa, mulai kita pujian penyembahan. Bukan menjadi orang yang so rohani, tapi memang kita harus hidup rohani. Amin. Bukan so rohani kita, tapi kita memang harus rohani. Supaya gini, Alkitab katakan kitalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak tersembunyi saudara. Orang akan melihat engkau, siapa dirimu. Engkau ngomong ke anak Allah, buktikan dengan sikapmu. Buktikan dengan tingkah lakumu. Ya kan? Selanjutnya, mentalitas petani. Kita semua anak petani. Petani itu pekerja keras. Saudara bukan hanya kerja keras untuk pelayanan di gereja. Engkau harus kerja keras juga untuk penghidupanmu diri sendiri. Engkau kerja di kantor di mana? Di perusahaan engkau harus kerja keras, jujur, disiplin. Tekun, jangan malas. Saya tekankan, anak Tuhan tidak boleh malas loh. Kalau ada yang malas, harus bertobat. Itu tidak mencerminkan Tuhan. Kemudian seorang petani itu sabar menantikan hasil panen. Benar? Berapa sekali? Sekali tanam padi? Berapa bulan baru panen? Ada 3, ada 4. 4 bulan. Ini saudara, ketika kita menanam kebaikan, ketika kita menabur benih firman Tuhan, ketika kita mengerjakan sesuatu, tidak mungkin tumbuh besok. Benar? Sifat petani itu, mental seorang petani itu sabar. Dia terus menabur di bawah terik matahari. Tapi dia tahu ada janji Bapa, ada hasil panen yang akan saya terima. Saudara, jangan pernah malas untuk menabur kebaikan. Sekalipun ketika engkau tabur orang tidak balas, ingat ada orang lain yang akan balas. Ada Tuhan yang akan balas. Jangan tuntut orang itu untuk membalas. Kadang-kala ketika kita beri, dia belum tentu beri.
Tapi ingat, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberi kepada kita. Apa yang sudah Tuhan firmankan kepadamu, kau harus menantikan janji itu. Engkau harus punya mental seperti seorang petani yang ulet, yang tekun, sekalipun panas. Sekalipun kadang petani tanam padi gagal panen, benar? Apakah dia besok selanjutnya dia tidak mau tanam? Dia akan tetap menanam. Itulah sifat petani. Ya kan? Tidak ada kata menyerah. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita bisa tergelincir, kita bisa jatuh, kita bisa lemah. Tapi pertanyaannya, mau begitu terus? Tidak. Berubah. Lakukan lagi. Seperti Petrus tadi. Dia tahu dia pasti jatuh, karena dia manusia biasa. Tapi dia tetap melangkah dengan iman. Kenapa? Karena dia tahu, biar dia jatuh, Tuhan bisa angkat. Kan gitu. Hal yang penting harus kita ketahui, saudara. Kenapa kita harus punya mentalitas yang baru di dalam Kristus? Karena gini, hari-hari ini iblis sedang melemparkan kepada semua orang, termasuk saudara loh. Kita punya musuh yang iblis lempar kepada kita tiap hari. Yang pertama itu roh ketakutan. Saudara, roh ketakutan itu tidak normal loh. Tidak normal. Takut beribadah, takut COVID, ya kan? Takut mati, takut kelaparan, takut tidak kerja, takut banyak ketakutan yang lain. Kitab 1 Raja-Raja ayat 18, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46 itu berbicara tentang Nabi Elia. Saudara bisa buka di rumah nanti baca, ini ayatnya panjang sekali. Tapi saya akan coba untuk jelaskan ayat ini. Nabi Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia melawan 450 nabi Baal. Dia gerek kepalanya, lehernya, dia potong. Nabi penyesat, 1 lawan 450. Tapi di pasal 19, ketika dia ketemu dengan Izebel, dia ketakutan. Padahal dia habis melawan nabi palsu loh. Coba kita buka ayat itu, saudara. Di 1 Raja-Raja. Ayat 18 dulu. Ayat 18 itu ayat 20. Itu judul perikopnya Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja pasal 18. Saya bukakan saudara, saya tidak akan bacakan. Saya hanya memperlihatkan supaya saudara tahu ayat ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai selanjutnya. Di situ Nabi Elia sedang membantai 450 nabi palsu. Nabi Baal, penyembah berhala. Nabi Elia dihinggapi roh Allah dengan pengurapan yang luar biasa. Dengan gagah berani dia melawan. Tapi sayang, di pasal 19 ayatnya yang ketiga dikatakan begini, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kalau ayat 2-nya dikatakan begini. Saudara, saya baca dari ayat 1 dan 2 supaya lebih jelas. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel ini istrinya Ahab. Itu dia yang punya nabi-nabi palsu itu. Pada Izebel segala yang dilakukan Elia dari perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak mencabut nyawamu. Bayangkan loh, seorang laki-laki takut dengan perempuan hanya dengan ancaman dan intimidasi. Elia, karena kau sudah bunuh nabi-nabiku, besok saya akan cabut nyawamu. Ayat 3, Elia ketakutan dan dia lari. Saudara, betapa bahayanya roh ketakutan. Jangan berharap kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa takut. Kembali di 1 Korintus tadi ayat 16, pasal 16. Kalau tidak kita berjaga-jaga, roh ketakutan bisa mengintimidasi kita. Dan kita takut dan kita tinggalkan Tuhan. Takut berdoa, takut ini, takut itu.
Yang kedua, musuh yang harus kita waspadai saudara. Matius pasal 3, saya mulai dari ayat ini. Di kitab Matius. Matius pasal 3 ayat 1 dan 3 dikatakan begini saudaraku. Perhatikan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes ini memiliki pengurapan Elia. Kitab Yesaya menubuatkan tentang lahirnya Yohanes yang dipenuhi dengan pengurapan Elia. Yohanes itu mempersiapkan jalan kedatangannya Tuhan. Tuhan Yesus maksud saya. Yohanes juga orang yang pertama-tama mendapatkan pewahyuan tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 23. Dan Yohanes juga lah yang membaptis Yesus. Amin. Dan ketika dia baptis Yesus, dialah orang yang paling pertama sekali melihat manifestasi Roh Kudus. Turun di atas Yesus menyerupai burung merpati. Dan Yohanes jalan berkeliling Yerusalem, Yudea, Galilea, dan seluruh dataran Israel. Dan dia menyerukan, bertobatan, bertobat. Ya kan? Saudara, kalau bukan karena dorongan Roh Kudus, tidak ada orang yang berani pergi di jalan dan berteriak kepada orang yang tidak dikenal. Woi, bertobat kau. Amin. Tidak ada yang berani. Tapi karena ada Roh Kudus, sehingga Yohanes berani. Dengan kekuatan Tuhan, dia menyuruhkan pertobatan di jalan-jalan. Tapi saudara, sayangnya di Matius pasal 11, ayat 2 dan 6, Yohanes dipenjara. Dia dipenjara oleh Herodes. Coba lihat ayat itu. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yohanes ini. Dikatakan begini saudara, ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, Yohanes habis membaptis Yesus. Yohanes habis menyatakan bahwa Yesus itu anak domba Allah. Ya kan? Yohanes melihat manifestasi Roh Kudus. Tapi di ayat ini ketika dia mengalami kesusahan di dalam penjara, dia tanya lagi. Dia suruh muridnya, tanya sama Yesus. Betul tidak dia itu Mesias? Seberapa sering kita kecewa dan ragu dengan Tuhan, saudara, ketika kita mengalami kesusahan. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan ayat 6, garis bawah ya ayat itu. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada roh kekecewaan. Ketika melihat situasi tidak pernah berubah. Ketika kita di dalam kesulitan. Ingat, roh kekecewaan akan membuat orang menolak Yesus. Orang meninggalkan Yesus karena dia takut dan kecewa. Dengan keadaannya yang tidak pernah berubah. Hati-hati saudara. Seberapa sering kita kecewa dengan orang. Kita kecewa dengan orang tua, kita kecewa dengan pendeta, kita kecewa dengan teman kita. Akhirnya kita sudah tidak mau ke gereja, kita sudah tidak mau berdoa, kita tinggalkan Tuhan. Waspada dengan dua roh ini. Ini yang sedang diluncurkan setan atas orang-orang percaya. Roh ketakutan dan roh kekecewaan. Saudara. Ini musuh terbesar kita. Bagaimana cara kita melawannya? Saya kembali ke 1 Korintus 6 ayat 13. Berjaga-jaga. Bangun imanmu. Bangun manusia rohmu. Mentalitas kerajaan. Di saat banyak terjadi kegoncangan, engkau tidak goyang. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Bangun kembali mesbah doamu dengan Tuhan. Maka mentalitasmu itu pasti berubah. Oh, saya percaya sekali saudara. Mari saja saudara bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kemudian saya akan berdoa untuk saudara.
Saya undang worship leader, singer naik ke atas. Mari pada saat ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Karena saya percaya dan kami sudah melakukan itu. Saat kita terus terkoneksi dengan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan di saat sakit pun Tuhan memberikan kami kesembuhan dengan luar biasa. Hanya dengan memuji, hanya dengan menyembah Tuhan, hanya dengan terus berseru kepada Tuhan. Dan pada saat ini mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, anak-anak Allah di tempat ini. Mari kita berikan hati kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang padamu pada saat ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya bagi-Mu. Kami serahkan hati kami. Kami serahkan pikiran kami. Kami serahkan pendengaran kami. Kami serahkan penglihatan kami. Kami serahkan mulut kami untuk terus dapat menyembah, untuk datang memuji Engkau, untuk fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, pakai kami sebagai surat yang biasa Bapa. Ampuni kesalahan kami. Jangan Jiwaku menyerah, kami datang bawa hati kami. Haleluya Yesus Tuhan. Pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing Saudara, mari mulai menyembah Tuhan. Mulai naikkan pujianmu. Sebab hari ini Tuhan akan mengubah. Tuhan akan membawa kau lebih lagi naik ke level yang baru. Engkau yang mengalami rasa takut, engkau yang mengalami rasa kecewa, hari ini Tuhan
setiap kami di tempat ini Bapa. Masuk sampai kedalaman hati Tuhan Yesus. Roh Kudus mau masuk sampai setia kedalaman hati di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Roh Kudus-Mu bentuk kekecewaan yang kau alami hari-hari ini. Aku berdoa semua itu hari ini disingkirkan, dihardik. Dan Tuhan memberikan kau roh keberanian yang baru. Hari ini Tuhan memberikan kau kekuatan yang baru. Hari ini Tuhan bangkitkan semangat yang baru atasmu. Kau melangkah dengan iman. Kau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya Tuhan. Dan dalam Roh Kudus itu turun hari ini. Engkau yang meresponi itu. Terima Roh Kudus itu yang membangkitkan kekuatan yang baru di dalam dirimu. Kau berani untuk hidup kudus. Kau tidak kompromi lagi dengan dosa. Kau kuat di dalam iman. Kau tekun di dalam kedisiplinan rohani. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama
menunggu Roh Kudus untuk bekerja lebih lagi. Amin Tuhan. Datanglah Roh Kudus dan kami Yes Tuhan. Penuhi kami penuh Tuhan. di dalam ruang. Yes, penuhi kami. Memenuhi hatimu Penuhi kami hari ini Yesus. di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam Tuhan. nama Yesus ada pengertian yang baru, ada hikmat, Yes. ada kekuatan Roh Kudus Tuhan. yang memenuhi hatimu. Yes. Dan jadilah Dalam kuat, nama Tuhan. berjaga-jaga dan jadilah teguh. Bersikaplah seperti laki-laki, bersikaplah seperti prajurit, Yesus. punya mental yang kuat seperti ular kawa, yang disiplin secara rohani, punya mental seperti seorang petani yang terus tekun, yang terus sabar menantikan hasil buah dan janji-janji Tuhan itu. Sebab apa yang sudah kau kerjakan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan hasil yang memuaskan atas diri, dan kau akan melihat tangan Tuhan yang perkasa terus bekerja membawa engkau masuk ke dalam hadiratnya, membawa engkau semakin hari semakin kuat. Engkau bergairah berdoa, engkau bergairah menyembah, baca firman. Ada kehidupan rohani yang baru mengalir dalam dirimu. Di dalam nama Yesus terjadilah atasmu, jadilah. Haleluya, haleluya. Semua kita yang sepakat sama-sama kita berkata amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya percaya kita datang di tempat ini, kita pulang dengan sesuatu yang luar biasa. Amin. Ada pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan kita ada di depan, di samping kanan saya, di samping kiri saudara. Tetapi sebelumnya saja kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hadir di hidup kami Tuhan. Tertanam dalam bejana hati kami, di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Pakai kami, semua kami di tempat ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah, menjadi berkat buat setiap orang-orang yang kami temui Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur. Engkau memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati apapun yang mereka lakukan, Tuhan mereka kerjakan. Engkau menolong setiap mereka. Kami juga berdoa lepaskan berkat buat orang tua kami. Tempat kami berharap, tempat anak-anak-Mu meminta Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua kami, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, yang mereka sentuh dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami akan berikan persembahan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Langit dan bumi semua memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud
mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Belum mengantuk toh? Oke, kegiatan kita dalam 1 minggu pengumumannya hari Senin ada menara doa di MDK Rumah Sakit Nasanapura jam 4 sore. Yang mau berdoa untuk kota silakan datang. Hari Selasa ada pemuritan, ada kelas pemuritan jam 7 malam di tempat ini. Hari Rabu Komsel di tempat ini juga. Hari Jumat ada doa puasa jam 7 malam di gereja. Silakan datang yang rindu berdoa, yang rindu ingin diperlengkapi secara rohani, secara karunia. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hari Sabtu yang mengambil bagian dalam pelayanan, datang latihan sekaligus berdoa jam 7 malam juga di tempat ini. Hari Minggu kita ketemu lagi di jam yang sama, di tempat yang sama dalam ibadah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita berikan pujian bagi Tuhan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Haleluya. Mari kita angkat tangan saudara. Mari kita berdoa saudara-saudaraku yang terkasih. Oleh karena kasih karunia Allah, kami bisa hadir untuk beribadah. Karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu Tuhan. Kuduskan pikiran hati kami. Kami akan bersyafaat untuk bangsa kami. Untuk kota ini Tuhan. Kami terus berdoa dan meminta lawatan-Mu. Kami terus berdoa dan merindukan ada pertobatan terjadi. Ada pemulihan di bangsa kami. Ada pemulihan atas kota kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan lawat mereka. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan berikan kekuatan atas para pemimpin-pemimpin kami. Roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh kejujuran, roh ketulusan dan kesabaran. Untuk memimpin masyarakat, memimpin negeri ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berkati kota kami, kota yang kami cintai Tuhan. Berkati semua masyarakat. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit COVID, bahkan sakit karena penyakit yang lain, apapun bentuk penyakitnya. Hari ini Tuhan, biarlah tangan-Mu yang ajaib, yang perkasa, itu menyentuh segala bentuk sakit penyakit, dan Engkau lenyapkan dalam nama Yesus, dan mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Engkau baik, dan Engkau selalu baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah.
Aku berdoa biarlah Engkau senantiasa tetap baik-baik saja. Aku berdoa imanmu semakin hari semakin kuat dan teguh di dalam Kristus. Aku berdoa ada peningkatan rohani. Aku berdoa Engkau terus bergairah, Engkau terus kuat di dalam Tuhan, dan senantiasa hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkan hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau, menguatkan engkau, dan mengajarkan kita semua untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan dan menjadi berkat, menjadi teladan kemanapun kita pergi. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.